Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Sahabat Nabi Muhammad SAW Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang sangat kaya dan sangat dermawan. Beliau mempunyai rekening yang masih aktif hingga kini dan bahkan isinya terus bertambah. Sahabat Utsman memiliki rekening tabungan atas nama Utsman bin Affan yang pengelolaannya kini di bawah pengawasan pemerintah Arab Saudi. Kekayaan Utsman bin Affan dalam rekening itu diperkirakan akan terus bertambah sebanyak 50 juta real atau setara dengan 16 miliar per tahun. Tak hanya itu, Utsman bin Affan juga memiliki akta tanah yang kini menjadi perkebunan kurma di bawah Kementerian Wakaf pemerintah Arab Saudi. Hasil dari perkebunan itu terus masuk dalam rekening atas nama Utsman bin Affan. Lantas bagaimana sahabat Utsman bin Affan memiliki kekayaan yang luar biasa dan bahkan akan terus bertambah kekayaannya hingga kiamat? Inilah ulasan selengkapnya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Selain dijuluki Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya karena Rasulullah menikahkannya dengan dua putrinya, Utsman juga dikenal sebagai saudagar kaya yang sangat dermawan. Khalifah ketiga Islam ini juga disegani malaikat karena memiliki sifat pemalu. Dalam riwayat disebutkan, Sayyidina Utsman merupakan sahabat yang sering membantu kaum muslimin dan perjuangan Rasulullah. Jika dihitung, aset kekayaan Utsman bin Affan mencapai 22 triliun dan akan terus bertambah. Beliau sangat dermawan dan memiliki jasa besar untuk umat Islam. Utsman bin Affan pernah membeli sumur milik orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham. Sampai hari ini pun sumur wakaf Utsman ini masih mengeluarkan air. Selain itu, pada perang Tabuk melawan pasukan Romawi, Sayyidina Utsman juga menyediakan 300 ekor unta dan 1.000 dinar sebagai bekal perang. Keistimewaan lainnya, beliau juga berjasa dalam membukukan mushaf Al-Quran yang kita baca hingga hari ini. Diceritakan, Sayyidina Utsman ketika wafat, aset kekayaannya mencapai 22 triliun dan sedekah-sedekahnya telah mencapai kurang lebih sepertiga dari total kekayaannya. Karena begitu berkahnya sampai hari ini, aset kekayaan Utsman masih ada berupa kebun kurma dan hotel megah di Madinah. Bagi teman-teman yang ingin sukses berbisnis dan berkah, dapat mempelajari sekaligus mempraktikkan kiat-kiat bisnis para sahabat Nabi yang tajir melintir seperti Utsman bin Affan. Dalam sebuah riwayat, sahabat Utsman pernah ditanya tentang kiat sukses bisnisnya. Beliau pun menjawab, "Aku terjun langsung mengurus bisnis, aku yang mengembangkannya, aku tidak meremehkan sekecil apapun keuntungan, aku tidak membeli produk lama dan aku menjadikan modal menjadi 2 modal." Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita menguak rahasia sukses Utsman bin Affan, perlu kita ketahui dulu tentang rekening abadi Utsman bin Affan. Rekening tertua yang ada di dunia saat ini dimiliki oleh Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasulullah yang juga sebagai khalifah ketiga. Perlu diketahui teman-teman, isi saldo dari rekening tersebut masih terus bertambah hingga detik ini. Padahal Utsman bin Affan telah wafat di tahun 35 Hijriah. Berarti usia rekening tersebut lebih dari 1400 tahun lamanya. Kekayaan Utsman bin Affan dalam rekening itu diperkirakan akan terus bertambah sebanyak 50 juta real atau setara 16 miliar per tahun. Sejarah adanya rekening ini adalah karena Utsman bin Affan sangat senang bersedekah, terutama berwakaf. Wakaf pertamanya adalah wakaf sumur Raumah. Saat setelah masa hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin betapa banyak saat itu di Madinah mengalami paceklik hingga seluruh warga Madinah sulit mendapatkan air bersih. Satu-satunya sumber air bersih yang ada dimiliki oleh seorang Yahudi, yaitu Bir Raumah. Ia menjual airnya dengan mematok harga yang sangat mahal. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk membebaskan sumur tersebut dan mewakafkan airnya kepada warga Madinah. Utsman bin Affan pun langsung bergerak untuk membebaskan sumur tersebut dengan membelinya seharga 20.000 dirham atau setara dengan 5 miliar rupiah. Pada masa-masa berikutnya, wakaf dari Utsman bin Affan pun berkembang dan menjadi kebun yang sangat luas. Kebun tersebut dirawat dengan baik pada masa Daulah Utsmaniyah dan saat kerajaan Saudi Arabia berdiri. Perawatan berjalan semakin baik dan kebun tersebut tumbuh 1.550 pohon kurma. Hasil panen dari kebun tersebut dibagi dua.
setengahnya untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, setengahnya lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Rekening tersebut dipegang oleh Kementerian Wakaf. Dengan begitu, harta wakaf tersebut pun semakin bertambah, sampai pada akhirnya digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, area eksklusif dekat Masjid Nabawi. Dan di atas tanah tersebut dibangun sebuah hotel berbintang 5 dengan masih menggunakan dana dari rekening Utsman bin Affan. Hotel tersebut memiliki 210 kamar siap sewa dan 30 kamar khusus yang siap menyambut para wisatawan di Madinah. Hotel itu berdiri gagah setinggi 15 lantai dengan 24 kamar di setiap lantai. Rencananya, hotel akan disewakan kepada sebuah perusahaan pengelola hotel ternama. Hasil pengelolaan tetap sama akan dibagi dua, yaitu untuk anak yatim dan fakir miskin, dan separuhnya akan masuk ke rekening Utsman bin Affan. Fakta uniknya adalah tanah dan hotel tersebut terdaftar di Dinas Tata Kota Madinah atas nama Utsman bin Affan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali transaksi antara Utsman bin Affan dengan Allah. Wakaf yang dilakukan oleh Utsman bin Affan benar-benar bisa membuat sejahtera masyarakat yang sangat membutuhkan. Harta yang dimilikinya pun bisa bermanfaat walau beliau sudah wafat. Itulah keajaiban wakaf yang bisa kita dapatkan, dan kita bisa mencontoh dari sahabat Utsman bin Affan. Lantas bagaimana kiat sukses bisnis Utsman bin Affan sehingga beliau menjadi seorang yang sangat kaya raya? Ada 5 kiat sukses bisnis dagang ala Utsman bin Affan, yang seandainya kelimanya bisa kita ilmui dengan benar, insya Allah bisnis kita akan melimpah hasil dan juga berkah. Kiat yang pertama yaitu menangani bisnisnya sendiri. Sayyidina Utsman mengajari kita agar dalam berbisnis hendaknya seseorang mau berproses, kumpulkan ilmu pengalaman sebanyak mungkin, dan itu hanya bisa dilakukan jika seseorang mau babat alas dan jungkir balik merasakan suka dukanya berbisnis. Kalimat yang dipilih oleh Utsman juga unik. Beliau menggunakan kata a'laj, yang terjemah aslinya aku merawat. Kata ini, a'laja, digunakan untuk sebuah aktivitas mengurus orang sakit yang mana butuh kesabaran, ketekunan, dan kehati-hatian. Seakan-akan sahabat Utsman memesankan kepada kita, kalau kita tidak mau sabar, tekun, dan hati-hati, maka jangan berbisnis. Yang kedua, aku yang akan mengembangkannya. Di antara maksudnya adalah bisnis itu dijalankan dari sebagian keuntungan yang didapatkan. Jadi untung dari dana tersebut tidak dihabiskan semuanya untuk kebutuhan pribadi, tapi sebagiannya diputar kembali untuk membesarkan bisnisnya. Kesalahan banyak orang dalam dunia bisnis terlalu terburu-buru ingin menikmati hasil usahanya, dan ini adalah kesalahan fatal dalam penilaian kiat bisnis Utsman bin Affan. Yang ketiga, tidak meremehkan keuntungan sekecil apapun. Bisnis ala Utsman bin Affan benar-benar jurus jitu yang juga menjadi rahasia sukses para bisnismen besar hari ini. Model usaha yang baik tidak hanya mengejar untung besar yang kebanyakan sesaat, akan tetapi menjaga kesinambungan laba meskipun kecil. Karena keuntungan yang tidak banyak tapi bisa rutin tentu akan membesar seiring jumlah yang terus bertambah dan pelanggan-pelanggan lain yang pindah hati ke kita yang harganya lebih murah. Yang keempat, selalu mencari stok baru. Di sini sahabat Utsman menekankan pentingnya pelaku usaha untuk terus menjaga kualitas barang dagangan, upgrade sistem, dan kepandian membaca tren selera konsumen. Jangan sampai barang dagangan kita dianggap usang dan tidak memiliki daya saing oleh pelanggan. Kiat yang kelima yakni menjadikan modal menjadi 2 modal. Artinya, jika sudah mendapatkan keuntungan besar, beliau akan menggandakan usahanya. Semisal tadinya jualan kurma, sekarang menjual produk penunjang atau turunannya, semisal juga menjual keranjang, menjual buah-buahan lainnya. Penghambat berkembangnya usaha adalah tidak adanya keberanian untuk membuka peluang-peluang baru. Banyak orang ketika bisnisnya sudah mapan, ia merasa cukup nyaman dengan usaha yang telah ada. Dia berpikir untuk apa mengambil resiko baru, toh ini saja sudah menghasilkan. Atas nama fokus, ia menutup diri dari peluang yang lain bahkan lebih besar hasilnya. Demikianlah teman-teman rahasia sukses Utsman bin Affan sehingga menjadi sahabat Rasulullah yang sangat kaya raya dan bahkan asetnya masih ada dan terus bertambah hingga hari kiamat. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.